Oh iya guys, mumpung lagi di Meat Shop nih, Kak Amel mau ngajakin kita mengenal aneka jenis daging. Ada Wagyu beef marbling, Australian beef, US beef, sampai lamb and venison. Jadi guys, yang sulur-sulur putih ini yang dinamakan marbling. Marbling ini merupakan lemak intramuskular IMF berupa bintik putih di dalam otot. Efek dari lemak enak ini, kualitas daging jadi makin baik, lebih lembut, lebih kenyal, dan lebih enak. Mau lihat daging super juicy lainnya? Kuy, ini dia liputannya. Tapi guys, kalau daging yang ini udah mandi loh ya, jadi nggak bakalan ada bau-bau perengus. Lihat tuh, oh my god banget kan looknya. Buat yang belum tahu, ini daging brisket guys. Bahasa Indonesianya adalah sandung lamur, yaitu daging sapi bagian dada bawah. Dilihat dari teksturnya, udah kebayang ya keempukannya. Yang mau ceki-ceki, silakan mampir ke resto yang ada di Jalan Cideng Timur, Jakarta Pusat. Di sini udah ada brisket yang siap diolah. Dagingnya sendiri diimpor langsung dari Amerika, yaitu daging sapi jenis Black Angus. Sebenarnya, sapi Black Angus asalnya dari Skotlandia, tapi pada tahun 1870-an dibawa ke tanah Amerika, kemudian jadi hit sampai sekarang. Karena daging sapinya beda tekstur dengan yang lain, jadi ada trik dalam pengolahannya. Bahannya sih nggak macem-macem, cuma dagingnya aja. Sebelum diolah, lemaknya dihilangkan dulu guys. Nggak semuanya kok, cukup lemak pada bagian luarnya yang putih-putih ini. Sedangkan lemak bagian bawahnya tetap dipertahankan supaya dagingnya lebih juicy pas dimasak. For your info ya guys, inilah salah satu alasan yang bikin harga daging jadi mahal. Karena susutnya bisa sampai 50% alias setengahnya. Pas beli, lemaknya ikutan ditimbang. Pas diolah, lemaknya terpaksa dibuang demi kenikmatan hakiki. Jadi, kalau kamu beli daging mentah 10 kg, hasil olahannya mungkin cuma 5 kg. Oke, lanjut kasih bumbu ke daging. Bumbunya juga nggak neko-neko guys, cukup rempah aja. Karena pada dasarnya daging sapi tuh udah berasa enak, asal bener aja ngolahnya. Nah, cara masaknya adalah dengan teknik slow smoke alias diasapin secara perlahan. Alat pengasapnya disebut smoking barrel. Satu tong ini bisa muat 8-10 kg daging, tapi tergantung ketebalan dagingnya juga. Sebenarnya cara masaknya gampang sih, tapi harus ekstra sabar. Karena butuh waktu sampai 15 jam dan nggak bisa ditinggal guys. Literally harus ditungguin sampai kelar karena suhunya harus benar-benar dijaga. Paling minimal 225 derajat Celcius, nggak boleh kurang dari segitu biar matangnya benar-benar sempurna. Kayu yang dipakai buat bahan bakar juga harus dari pohon rambutan atau dari kayu pohon buah lainnya. Kamu tahu nggak sih kenapa yang dipilih kayu dari pohon buah untuk memasak daging? Menurut para expert dari dunia perdagingan, memanggang dengan kayu bakar dari jenis pohon buah bisa membuat aroma daging jadi lebih harum dan rasanya juga lebih juicy dan empuk. Guys, sorry nih, berhubung prosesnya super lama, kita skip aja ya. Udah kayak orang jagain lilin nih kita. Nih, langsung kita cus ke versi matangnya. Tapi sebelum diangkat, harus dipastiin dulu suhunya guys. Ditusuk pakai pengukur. Kalau suhunya udah 170 sampai 175 derajat Celcius, tandanya udah bisa diangkat. Tapi, ngangkatnya harus hati-hati guys, panas! And this is the best part, daging yang masih hangat, di-slice. Karena udah melalui proses belasan jam, nggak heran deh kalau jadi empuk kayak gini. Selain slow smoke brisket, ada nachos, taco, lidah sapi, ayam, dan beberapa menu lainnya.
Tapi menu wajib para pengunjung di sini ya brisket ini guys. Kuy, kita buktiin kenikmatan, kelembutan, dan kegurihan daging asapnya. BTW, kalau ngomongin daging, kamu tahu nggak sih negara mana yang paling banyak mengonsumsi daging? Jawabannya, negara Amerika guys. Dalam setahun, tiap orang di Amerika mengonsumsi 120 kg daging. Memang nggak cuma daging sapi aja yang dihitung, tapi termasuk daging ayam dan daging babi. Kamu penasaran mau cobain brisket kayak gini? Cus, siapin budget 50 ribuan aja guys. Parah. Bikin ngiler banget sih daging brisket tadi. Tapi guys, ngomongin daging nih. Ada beberapa orang yang gak suka makan daging karena ada bau perengus-perengusnya gitu. Terutama daging kambing. Nah, guys, Amel mau nanya nih. Kalian kira-kira tahu nggak sih kenapa sih daging kambing tuh biasanya pada bau-bau? Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya orang sebelah sini. Kira-kira pada tahu nggak ya? Let's go. Makasih ya, Pak. Halo, Tante. Tante suka makan daging kambing? Ya, suka. Nah, Tante suka ngerasain nggak sih bahwa daging kambing tuh bau? Ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Tante kira-kira tahu nggak kenapa sih daging kambing itu bau? Mungkin karena jarang mandi kali ya. Halo Tante, permisi. Aku Amel dengan Tante siapa? Dinda. Tante Dinda. Amel boleh nanya nggak sih? Tante suka makan daging? Suka makan daging kambing? Suka. Lumayan lah ya Tante. Amel boleh nanya nggak? Menurut Tante kenapa sih daging kambing tuh kadang bau penyus? Mungkin karena dia nggak punya rumah kali ya. Ya ampun. Bener kali ya Tante. Jadi kehujanan terus jadi bau apek gitu kali ya. Ya udah. Terima kasih banyak ya Tante Dinda. Mari kita cari yang lain. Halo. Om Amel boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Dengan Om siapa nih? Dedi. Om Deddy. Om Deddy Corbuzier? Oh bukan, beda lagi ya. Suka makan daging kan? Suka. Paling suka makan daging sapi apa kambing? Dua-duanya sih suka sebenarnya, tapi lebih favorit ke kambing. Amel mau nanya, kenapa daging kambing tuh bau penis? Karena mungkin mereka kan bergaulnya berkelompok ya. Ngelihat temennya nggak mandi, semuanya jadi ikut nggak mandi. Ini jawaban baru lagi nih guys. Karena dia berkelompok, satu nggak mandi, jadi semuanya pada nggak Iya, mandi. jadi Makanya gitu. kita kalau berteman tuh cari yang positifnya aja ya Iya, Mas ya. benar. Ya udah kalau gitu makasih banyak Mas Siap. Deddy. Nah guys, bayangin dari 3 orang yang Amel tanyain, tiga-tiganya jawabannya beda-beda. Tapi bener nggak sih? Tenot, semuanya salah. Dah, bukan karena jarang mandi sih guys kambingnya. Seuzon aja deh. Jadi gini guys, bau perengus pada kambing ternyata berfungsi sebagai parfum untuk menggoda lawan jenis. Ihi! Perengus ini disebabkan oleh senyawa 4 etoloktanal. Nah, saat menyebar ke udara, senyawa ini berubah jadi asam 4 etiloktanoat. Hasilnya, walau bikin manusia enek setengah mati, tapi bau ini bikin kambing betina klepek-klepek guys. Dan minta dikawini. Wait, tips si kambing tidak teruji efektif buat para manusia jomblo ya. Ngomong-ngomong tentang perawatan istimewa, ada nih guys, tumbuhan yang disayang-sayang karena doyan makan daging. Swear, nggak bohong, ini dia liputannya. Waduh, ini tanaman galak bener ya. Ulat aja dimakan loh. Jangan-jangan ini tanaman monster ya? Tenang, don't panic guys. Ini emang jenis tanaman karnivora. Iya, tanaman tapi makanannya daging. Pemakan daging gak hanya manusia maupun hewan, tumbuhan juga ada yang makan daging. Kamu tahu nggak sih kenapa dinamakan tanaman karnivora?
Tanaman atau tumbuhan karnivora disebut juga tumbuhan pemakan serangga. Jenis tanaman ini dapat menangkap dan memangsa serangga atau hewan lainnya melalui perangkap cerdiknya. Gampangnya sih, tanaman karnivora adalah tanaman yang memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pertumbuhannya. Tanaman ini merupakan hasil evolusi internal yang berproses sejak puluhan juta tahun yang lalu. Nih salah satu contohnya, namanya Venus flytrap. Daun-daunnya dilapisi dengan gigi dan menyatu dengan rahang. Jadi mirip dengan cangkang ya guys. Di bagian dalam daunnya terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai penangkap sensor gerak. Sebutannya trikoma. Jadi, kalau trikoma atau rambut sensorik tersentuh serangga, maka daun yang berbentuk seperti cangkang ini akan auto menutup, kemudian menjadi perangkap yang mematikan. Rada-rada serem sih ya, kebayang kalau ukurannya besar. Mungkin bisa makan orang nih guys. Oh iya, ada juga bulu-bulu di tepi daun yang berfungsi sebagai jeruji penjara. Fungsinya untuk mencegah serangga melarikan diri. Pada gerakan berikutnya, tanaman ini mulai mencerna serangga untuk menyerap nutrisi sebagai pertumbuhannya. Caranya, cairan pencernaan dimasukkan ke area mulut, lalu si Venus ini mulai menghancurkan serangga. Setelah 5 hingga 12 hari, daun tanaman akan terbuka kembali. Kemudian bagian serangga yang tidak dapat dicerna akan mengering dan rontok. Just info aja nih guys, di habitat aslinya, mangsa utama si Venus adalah semut, lalat, kumbang, siput, laba-laba, bahkan katak kecil. Tumbuhan ini berasal dari Amerika, tepatnya di Carolina Utara dan Selatan. Tapi udah dikembangkan juga ke negara bagian lainnya, termasuk Florida dan New Jersey. Dari jenis Venus sendiri ada beberapa jenis guys. Kalau yang daunnya lebar seperti ini, namanya Venus flytrap low giant. Kalau yang bertangkai panjang ini, namanya Venus flytrap spider. Usia tanaman karnivora rata-rata cukup panjang guys. Untuk jenis Venus ini bisa hidup hingga 20 tahun. Selain Venus, ada beberapa jenis tanaman karnivora lainnya nih. Jenis kantong semar ini misalnya, nama ilmiahnya Nepenthes. Kantong pada tanaman ini bukan bunga ya guys, tapi merupakan daun yang berfungsi untuk menangkap serangga serta hewan-hewan kecil lainnya. Kantong pada tumbuhan ini juga dilapisi lilin yang sangat licin sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap untuk naik keluar. Di dalam kantong ini terdapat cairan asam yang bernama proteolase. Fungsinya untuk mencerna daging serangga dan kerangkanya. Oh iya, kamu tahu nggak sih kenapa dibilang kantong semar? Karena bentuknya yang unik serta mirip tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Kantong semar sendiri hidup secara epifit atau menempel pada batang pohon. Seperti tumbuhan karnivora lainnya, kantong semar tumbuh baik pada tanah atau tempat-tempat yang miskin unsur hara. Kantong semar ada yang hidup di tempat lembab dan sedikit sinar matahari, ada juga yang hidup di tempat yang terbuka dengan cahaya matahari yang banyak. Guys, buat kamu yang tertarik mengoleksi tanaman karnivora, ada tips nih dari teman-teman Matic, alias Malang Tanaman Karnivora Edik. Untuk merawat dan memindahkan media tanamnya, nggak perlu waktu lama dan cukup simple guys. Pemindahan tanaman dilakukan agar tanaman tidak stres.
Caranya, cukup kamu menyediakan sphagnum moss atau lumut lembab seperti ini. Waktu yang tepat untuk memindahkan media tanam adalah di pagi hari atau menjelang sore ya. Kalau media tanam yang baru udah ready, kamu tinggal angkat tanamannya dengan sedikit media tanam lama yang masih menempel pada akar. Tujuannya agar tanaman gak terlalu kaget dengan kandungan media tanam yang baru. Kalau udah rapi gini, tinggal menjaga kelembapannya agar tanaman tumbuh dengan sempurna. Jangan lupa dikasih makan ya. Makanannya ya serangga. Mentang-mentang judulnya pemakan daging, nggak perlu juga dikasih sate atau sop iga. Guys, hari Selasa semangat masih membara. Hari ini kita mau bahas tentang karnivora. Gak cuma manusia, tumbuhan juga ada yang doyan makan daging loh. Wow, gak percaya? Jangan kemana-mana, tetap di Tahu Gak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Hey guys, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Amel Carla di Tahu Gak Sih? Duh, Kak Amel, ngagetin deh. Kirain mau ngedebus. Iya, silakan Pak. Oh, mohon maaf, kebetulan saya juga takut sebenarnya megang pisau. Pak Teguh kan Pak? Nah, udah saya asah tuh Pak. Udahlah, yuk kita keluar cari daging yang banyak. Let's go. Nah sekarang Pak Amel mau memperdalam lagi tentang daging sapi. Boleh kasih tahu nggak sih Kak Amel, ada jenis apa aja sih daging sapi Pak? Yang paling mahal kita ada, tapi yang dari Japanese. Oh, yang ini bukan nih Pak? Nah, yang ini, Mbak, dagingnya. Nah, ini luar biasa, dia punya harganya juga agak mahal ini. Ini berapa nih Pak? Ini kita jual harga per kilonya 3,3 juta. 3,3 juta guys. Mahal banget daging doang. Duh Ile, bisa ambil nih dompet denger harganya. Tapi nggak salah juga sih guys, karena daging Wagyu emang istimewa. Pertama, daging jenis ini didapatkan dari hasil persilangan sapi-sapi unggulan. Hasilnya, daging mengandung banyak marbling, serta kandungan asam lemak omega 3 dan omega 6 yang lebih tinggi dibandingkan daging sapi biasa. Selain itu, perawatannya juga istimewa. Ada yang sampai dipijet-pijet, ada yang sampai disetelin musik, biar sapi-sapinya nggak stres. Kalau gitu Amel boleh pesen nggak Pak? Tapi yang lemaknya dikit aja deh Pak. Amel mau cobain yang dry age. Thank you Pak Teguh. Guys, daging pilihan Kak Amel kali ini akan diproses secara dry age steak, yaitu salah satu proses pengempukan daging. Jadi, daging yang akan digunakan harus dibuat layu terlebih dahulu. Fungsinya untuk menghilangkan kelembapan. Jadi, kandungan air dalam daging akan menyusut hingga 30%. Hal ini makin bikin cita rasa daging jadi menonjol. Daging juga jadi lebih empuk, guys. Karena enzim alami dalam daging memecah serat otot yang teksturnya keras. Rasa daging berubah menjadi beefy, nutty dengan aroma menyerupai keju dan mentega. Mantap ya! Guys, oke, di depan Amel udah ada nih daging yang tadi Amel pesen ke Pak Teguh. Dry aged beef. Oh my god, look at that. Lihat nih ya. Dry aged beef. Sekarang Amel mau coba dry aged beef. Ada side dishnya nih, kentang, terus juga ada mushroom dengan saus mushroom. Smells very rich. Mari kita coba. Look at that. Cook perfectly. Amel mintanya medium well dan ini red masih agak pink-pink dikit tapi nggak terlalu keras. Amel akan cobain tanpa apapun. Gila guys,
guys, sekarang Amel mau abisin my dry aged beef dan juga minuman Amel yang fancy sekali. Thank you so much ya udah mau nonton Tahu Nggak Sih. Pada hari ini kita belajar tentang serba-serbi daging dan juga karnivora. Seru banget kan? Makanya jangan lupa untuk saksikan terus Tahu Nggak Sih, makin tahu makin banyak ilmu. Dadah, sampai bertemu. Amel mau abisin dulu deh.